Halo, keluargaku di Taman Belajar Kehidupan. Nah, kita berjumpa lagi hari ini dengan Dani. Ya, kita hari ini bakalan seru banget dengerin sebuah cerita di mana tujuannya adalah untuk kita bisa sharing, meluapkan segala macam keluh kesah ya. Mungkin kenangan-kenangan yang kurang baik gitu kan ya. Dan ada tempat di mana kita bisa ya bisa seenggaknya berbagi. Nah, mungkin saya ada sedikit-sedikit tambahan juga nanti tentang bagaimana cara saya untuk kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, bagaimana cara keluar dari situ. Ya, hal-hal seperti itulah. Nah, kebetulan tamu saya kali ini adalah teman, ya, teman lama yang sudah sering ketemu, cuma nggak pernah kita ngomong secara intens. Dia adalah seorang ibu rumah tangga katanya, nggak ngapa-ngapain di rumah doang, katanya masak doang, ditambah ngajar jadi instruktur ya, jadi instruktur salah satu program dance fitness. Hani Anggraini, selamat Terima datang di kasih. Taman Belajar Kehidupan, di mana Terima kita kasih belajar sudah kehidupan ya. diundang. Iya, belajar kehidupan, betul. Iya. So, how are you? Fine, baik-baik. Baik-baik aja. Ya, beginilah. Kan kehidupan. Iya, Kehidupan. ntar ada naik, ntar ada turun. Lu ngapain aja tiap hari? Nge-gym, Hari-hari ke gym. Masak, masak, ya masak kan? nge-gym, Nge-gym, ya kan? pulang tidur. Pulang, Sore nge-gym lagi. start nge-gym lagi. Iya, Happy, happy. happy. Ya. Happy dalam artian memang itu yang mau lu kejar atau lu kabur dari sesuatu. Untuk sekarang ini ya memang yang ada di situ ya dinikmatin, ya kita ya bersyukur aja lah istilahnya gitu. Hmm, Jadi nggak ada beberapa yang masih belum dicapai. Cuman hmm, karena kan yang kita terima, yang kita hadapi untuk sekarang ini hanya ya itu hmm, kegiatan yang masak, ya kan, terus nge-gym, ya, ya kan, sekali-sekali ada ngajar juga, ya kan. Tapi kalau ke depannya misalkan dikasih lebih kesibukan misalkan apa, ya itu akan gue lakuin juga, ya. pasti, Hmm. ya. Tapi memang kenapa sih lu memilih jalur untuk dance fitness gitu? Kan masak juga bisa gitu, jualan atau apa, online online. Oh itu kan di dance fitness itu kan itu bikin gua happy banget. Happy banget. Iya, saat itu. Oh, Karena kan pernah ada trauma juga kan. Ya, ditinggal anak saat itu. Sebelum-sebelumnya memang gue seneng nge-gym, tapi nya hmm. kan nggak yang sampai apa seneng yang dance kayak gitu tuh gue nggak suka banget. Sama sekali gue nggak suka yang dance kayak gitu. Yang wah gitu, pokoknya track-track gitu enggak ya? Enggak, Enggak jadi ya? gue hobinya yang bener-bener yang gaya-gaya maco kayak gitu gitu, yang high core banget gitu lah pokoknya olahraganya pun juga gitu kan, bukan yang lebay-lebay, yang cenges-cengesan istilahnya kan kayak gitu, itu nggak pernah, gue nggak pernah. Paling seandainya ikut pun juga hanya untuk ngelenturin badan aja sih, bukan yang Ngelenturin badan aja. iya bukan yang wah ini enak nih kelas gitu kan gitu, Hmm. enggak gitu. Jadi Oke, bolehlah sekali-sekali ikut ya udah itu aja. sesekali. Iya. Tapi nggak waktu dulu sebelum dulu nggak seperti itu lah ya, Tidak, nggak tidak. tiap kali datang khusus untuk Iya khusus joget untuk gitu joget nggak itu ya? enggak. Nggak ya. Heeh, sama sekali. Seperti janji kita pengen sharing-sharing nih, pengen denger cerita, ya kan? Iya, heeh. Heeh. Eh, Marcel ya, Marcel, betul. Marcel. Heeh. Umur berapa Marcel terakhir? Marcel ketika meninggal itu usia 17. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Marcel, Iya, Marcelino Audric, heeh, Marcelino Marcelino Audrey. Audric. Heeh. Anaknya kayak gimana sih, Marcel? Sayang aku nggak ketemu dia. Iya. Saat itu memang kita belum ketemu ya karena kan waktu 5 years kan? ah 5 tahun sebelum ya? 5 tahun iya sebelum ini, 2017. 2017 dia meninggalnya. 2017. Heeh. Saat itu memang gue belum gabung di Gojim. Boleh nggak disebutin? Boleh ya. Jadi saat itu belum gabung, ya Ah, kan. Jadi masih di tempat yang di tempat tinggal gua. hmm. Kita sama-sama nge-gym bareng sama dia, Oh, sama almarhum. Jadi saat itu memang badan dia tuh gemuk banget dan gemuk sekali. Akhirnya gua anjurin udahlah kamu mendingan olahraga aja, ya kan. Terus udah gitu. Emang anaknya ini
eh, pengen tahu segala hal. Pengen tahu segala hal. Dalam segala hal dia pengen tahu. Entah dia di akademi, Mm. ya kan, baik pelajaran apa yang dia menurut dia itu susah, dia pengen bisa sampai harus dia kuasain. Oh, di akademik juga sama. Sama, Biasanya kan kalau sama. akademik anak-anak seumur segitu kan cuek-cuek Enggak bebek suka gitu kan ya. ya, banyak Heeh. kan enggak suka. Kalau dia enggak. Dia Kalau dia pengen enggak, belajar dia semuanya. akan mati-matian untuk bisa eh, dapetin apa yang dia udah targetin. Misalkan target dia, gue harus bisa di mata pelajaran ini dapat nilai setidak-tidaknya gue 8 nih. Hmm. Ya kan, Untuk misalkan semua gitu. mata pelajaran. Untuk semua mata pelajaran. Dia tuh seneng cari-cari yang hal-hal yang baru gitu. Dan kalau dia nggak bisa, dia akan cari terus sampai dia ketemu. Oh, bener-bener demen research, demen Iya. sampai akhir gimana, pokoknya Iya, dia mesti iya. ketemu Nah, persisten sekali ya. kalau dia udah dapetin nih, misalkan dia udah ketemu, udah ketemu. Oh, ini caranya kayak gini ya. Oh ya sudah, dia bakalan tinggalin. Udah tinggalin gitu aja sama dia. Oh, Dia nggak akan tekunin bener-bener diseriusin, dia nggak akan. yang penting target dia sudah tercapai. Gue udah tahu kok caranya. Hmm. Udah, dia cari lagi, cari hal-hal yang baru Apa lagi. aja, kegiatan apa aja yang udah pernah digituin sama dia selain akademis ya? Olahraga. Kebanyakan sih olahraga ya. Hmm. Olahraga dia kayak boxing, Oh, basket, hmm. ya kan. Hiking, naik gunung. Hiking juga sama? Iya, dia seneng banget hiking. Oh, Waktu masih hidupnya tuh dia seneng banget. Jadi hal-hal yang kayak gitu, tapi memang dia lebih banyak ke fisik untuk yang terakhir-terakhir ya. Setelah dia makin remaja, dia lebihnya ke fisik, senengnya. Tapi lagi ketika dia masih kecil, akademik. akademik. Iya, lebih senangnya tuh sama dia dicariin apa. Bahkan dulu pernah kejadian lagi SD, masih SD sekitar kelas 5 ya. Kelas 5 baru mau nanjak-nanjak remaja gitu. Kan ada beli deterjen tuh. Terus ada ininya kan, dapat hadiah. Hadiahnya itu jadi kayak ada sign-nya gitu kan. Jadi misalkan cara membuat apa gitu, ya kan. Itu sama dia sampai dikerjain, dia cari tuh barang itu. Misalkan bahan-bahannya ini. Sama dia dicari Sampai jadi itu bentukan yang disuruhnya itu. umur berapa? Kelas 5 apa kelas 6 saat itu. Masih SD ya? SD, dia masih SD itu. Udah penasaran kayak gitu ya? Iya, sampai penasaran kayak gitu dia. Saking dia, mah ada barang ini enggak mah? Mah, mama punya ini enggak? Kamu buat apaan begituan? Nih aku mau coba ini nih mah. Dia tunjukin. Lah itu kan buku yang itu yang dapat dari deterjen. Iya aku mau coba mah. Bener kan ya apa yang diomongin sama buku ini? Sampai segitunya? Iya, dulu begitu. Dulu lagi dia masih rada kecil. Ketika udah mulai dia remaja kan udah bisa tuh bertembun ke sini ke sono ya kan. Nah, baru dah tuh dia hunting olahraga. Kebanyakan sih olahraga. Kebanyakan olahraga. Ini anak lu satu-satunya tuh? Enggak, dia anak gue yang paling besar. Paling besar? Ya. Adiknya umur? Adiknya sama dia itu beda 7 tahun. Berarti sekarang dia udah usia 16 tahun. 16 tahun sekarang. Ya, adiknya. Adiknya gimana rasanya? Pernah nyariin? Enggak sih, nyariin sih enggak. Cuman kalau yang gue dapet sih dia lebih ini ya, berusaha tuh pengen nyenengin orang tuanya, terutama mamanya ya gue ya. Dia pengen bisa samain tuh diri dia itu sama kayak kakaknya, kayak kokonya gitu. Jadi mau disamain. Dulu kan koko bisa begini, aku juga bisa loh mah. Dia cuma pengen nunjukin kayak gitu aja. Koko dulu begini kan, misalkan ada namanya anak remaja kan pasti ada bandelnya kan. Nah, misalkan Marcel ada kejadian di mana suka ngelawan, suka kalau ngomong tuh suka enggak mah gini. Nah dia berusaha, tapi kalau aku enggak kan ya mah. Itu yang namanya siapa? Yang kedua Farel. Cowok juga ya? Cowok juga. Nah Farel melakukan kayak gitu, lu tahu nggak kenapa? Apa gara-gara mungkin dia juga sayang atau dia pengen jadi sosok Marcel untuk lu? Kalau gue sih nangkapnya dia kayaknya kepengen jadi sosok kokonya ini loh. Sosok Marcel. Berarti apakah dia ngerasa bahwa lu bener-bener kehilangan saat itu? Iyalah, pasti. Karena setelah dia meninggal, si Marcel, ini si Farel ini dia nggak pernah lepas itu istilahnya itu
nempel terus lah istilahnya gitu ya, Hmm. deket terus. Tidur aja sampai sekarang tuh masih tidur sama gue. Tadinya kan dia udah tidur sama Marcel Ah. kan, ya kan. Terus udah gitu karena dia meninggal ya akhirnya kan dia tidur sama gue kan. Hmm. Nah terakhir-terakhir gue udah ngomong, ya udah kamu kalau mau tidur sendiri sendiri aja. Apalagi kan pas udah pindah rumah itu kan dia udah dibikinin kamar sendiri gitu kan. Hmm. Udah kamu dia, nggak aku mau tidur mama. Aku mau nemenin mama katanya. Kasihan mama sendiri. Dia bilang begitu. Gitu. Jadi sampai sekarang tuh dia nggak pernah mau dia tidur sendiri. Pasti pengen tidurnya sama gue. Pengen sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal udah kelas 1 SMA. Satu SMA, iya makanya. Kejadiannya gimana sih sebenarnya? Kejadiannya itu dia jatuh dari kamar mandi. Dia berapa kilo? Oh, lu bilang, sorry, tadi lu bilang kan dia gemuk. Gemuk. Berapa kilo? Timbangan mungkin ada 100 lebih kali ya. 100 lebih. Iya. Tingginya? Tingginya 100. 67, 68 Oh ya standar. 180 lebih. Oh, 180 lebih. Tinggi dong. 187 kali kayaknya terakhir ya. Oh, tinggi dong. Tinggi Tinggi banget. 100 kilo mah enggak dong, enggak gemuk dong. Kayaknya lebih deh ya. Saat itu gitu kayaknya lebih deh. Dari Kalau 100 kilo. kalau 187 tinggi 100 kilo itu enggak gemuk. Well built mestinya ya. Mestinya. Kayaknya mungkin lebih deh. Karena Kalau kalau lebih. dari yang terakhir itu dia kan baru lulus doang itu saat itu. Hmm. Baru selesai ujian, Hmm. ujian SMA. Itu dilihatnya itu badannya lebih besar daripada sebelum lagi di aktif-aktifnya itu nge-gym gitu. Kan udah sempet ngambil training juga kan waktu itu Oh. RPM. Oh, mau jadi instruktur juga. Iya, dia udah ambil. Cuman saat dia harus team teach saat itu kan dia halangannya dia itu harus nurunin berat badan. Karena diminta sama mentornya itu kamu harus turunin berat badan dulu. Oke. Baru kamu bisa untuk bisa ngajar di sini gitu kan begitu. Oke, jadi saat itu lagi sedang nguber-nguber dia mau nurunin berat badan, dia ujian SMA. Yeah. Nah akhirnya dia harus memilih dong apa dia mau fokus ke ini ngajar, apa dia mau fokusnya itu ujian dulu. Terus dia ngomong ke gue, kayaknya aku fokus ujian dulu kali ya Mam. Ya iyalah kamu ujian aja dulu. Nanti kalau udah selesai ujian kan enak. Mau ngapain aja bisa. Mau ngapain aja juga bisa ya kan. Itu udah biarin kamu tunda aja dulu. Yang penting mentor kamunya ada ngerti nggak? Yeah. Ngerti sih kan dia tahu kan kalau aku masih sekolah. Gitu. Ya sudah kalau misalkan dia ngerti ya udah kamu fokus. Nah karena fokus dia nggak sama sekali nggak mau olahraga. No. Dia benar di stop saat itu. Saat dia udah pengen meninggal beberapa bulan lah istilahnya ya itu. Hanya hitungan berapa bulan sih itu dari dia stop dulu olahraga. Karena kan fokus paling ya sekitar mau sampai dia ujian itu bang sekitar 6-7 bulan lah itulah. 6-7 bulanan. Iya 6-7 Sebelum bulan ujian. dia stop lah pokoknya bener-bener dia stop itu. Oke. Stop olahraga. Stop olahraga. Stop olahraga. Dia sama sekali nggak mau olahraga. Bahkan untuk diri dia sendiri aja, kamu bergerak aja dulu ikut kelas 1 gitu kan. Gak mau dia. Aku pengen belajar aja mah di rumah. Jadi gak ngapa-ngapain hanya di rumah main game, belajar gitu. Terus dia bener-bener belajar, dia gak mau olahraga, emang badan enak biasanya olahraga kayak gitu ya? Ya emang anaknya kan style gaya dia seperti itu. Dasarnya emang suka juga ya? Iya kan awalnya. Suka belajar gitu ya. Terus juga kan awal-awalnya kan memang dia bukan tipikal orang yang ini. Yang lari sini, lari sono gitu kan. Kagak dia mah. Yang orangnya tipikal diem. Tipikalnya diam. Diam aja dia mah. Dia olahraga kan karena dipaksa sama gua awalnya. Terus akhirnya nikmatin kan. Oh enak juga nih. Emang orangnya kan memang pengen hal-hal yang baru juga kan. Wah iya enak nih mah. Ini bener mah enak mah iya dia. Terus digelutin kan sama dia kan. Nah, yang terakhir itu dia sampai dia udah ikut training. Udah ikut training nih. Istilahnya tinggal mentoringnya aja dia itu saat itu. Oke. Lalu tiba-tiba satu hari tuh kejadian pagi, siang? Sebenarnya 1 minggu sebelumnya tuh dia sempat jatuh dari motor. Sebenarnya. Oh, tabrakan atau jatuh aja? Gue nggak tahu dah itu. Dia nggak ngomong. Cuman dia saat dia pergi itu dia jam 3 pagi dan jam 3 pagi ketika gua sama suami gue tuh ya nggak tahu. Dia keluar. Tahu-tahu. Bangun tahu-tahu nih anak nggak ada, ya kan? Rupanya nih anak laporan ke adiknya,
izinnya sama adeknya, sama gua Hmm. sama laki gua nggak ngomong, tapi sama adeknya ngomong. Koko pergi ya, Koko mau pergi. Pergi ke rumah duka, kata dia ngomong begitu. Guru ada yang meninggal, kata dia. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Gua nggak tahu ya itu. Ya, Biasa anak remaja. ya. Ya kan. Saat itu emang gua juga ngerasa nggak begitu ngontrol anak ya. Maksudnya arti kata nggak ketat ke anak. Jadi saat lu memang harus keluar ya keluar aja selama tujuan lu baik Hmm. saat itu. Jadi nggak dikontrol maksudnya lu pergi sama siapa? Ya. Sama siapa gitu kan? Kemana? Aha. Tujuannya apa? Saat itu gue enggak. Gue bebasin ke anak gue tuh, ke Ya. anak gue tuh gue bebasin pokoknya. Yang penting pulang terlaporan. Iya, lu pulang, mama percaya kamu itu pasti akan kemanapun juga kamu akan jujur sama mama. Hmm. Nggak mungkin bohong Ya. saat itu. Jadi dia pergi ya dia pikir ya mama papanya nggak mungkin marah kan. Jam 3 pagi itu kan. Dia cuma kasih tahu ke adiknya. Koko pergi ya, mau pergi yang lain kata dia ke rumah duka kata dia gitu. Guru Koko ada yang meninggal saat itu. Itu 1 minggu sebelumnya 1 minggu sebelum kejadian ya. kejadiannya, 1 minggu sebelumnya. Nah pas pulang lu nanya apa dia enggak? Pas pulang udah pada bonyok, Oh, kan jatuh. Entah dia jatuh ditabrak atau paginya gimana. besokannya. Pagi-pagi udah jam 8 atau jam 9 pagi. Segituan lah, gue lupa. Ya jam-jam segitulah. Oh badannya udah motor Udah hancur. pada inilah lecet-lecet gitu, Ya. dengkul lecet gitu, tangan lecet gitu kan. Ya marah lah gua kan. Tunggu ya kamu ya pergi nggak izin sama mama. Ya itulah akhirnya kamu kejadian. Udah sih lah mah, udah nggak usah dibahas nih. Yang penting aku kan nggak apa-apa. Nih gara-gara helm nih yang mama beliin nih ya. Tuh muka aku nggak apa-apa kan ya. Jadi dia nggak ada yang dia bilang sih nggak ada yang kebentur saat itu. Nggak ada yang kebentur, Motor nggak ada apa. ketahuan kan motor? Motor nggak apa-apa Dan. Berarti dia ikut sama orang. Mungkin dia nabrak. Gue nggak tahu dah. Ya mungkin apa atau ikut sama temennya kan biasanya. Nggak tahu juga dah. Ya. Nggak tahu dah. Udah gitu. Akhirnya dia ya diobati apa mau gue diobatin disuruh diurut badannya juga ya kan kalau gue kan lebih senang ngurut kan kalau misalkan habis jatuh tuh diurut. Ya. Hanya memang nggak dibawa ke dokter. Gue nggak ada cek untuk otaknya kayak gimana gitu nggak ada. Ya dari gitu ditanya ke anaknya, kamu ada yang dirasa lagi nggak ada mah kata dia gitu. Cuman ini aja nih katanya aku jadi nggak bisa jalan kata dia. Dengkulnya itu kan pada lecet-lecet kan. Otomatis kan kalau dengkul lecet kan dia kan nggak ada begininya nggak bisa Celana nggak bisa bergerak kan. pakai ya sakit terus. Agak sakit kan. Nah itu 1 minggu sebelumnya. Tuh. Kejadian. Terus tapi pada udah setelah kejadian jatuh gitu masih sekolah tiap harinya. Enggak kan baru lulus dia. Oh Ya, udah sama istilahnya sekali. mah Oh bener-bener udah nggak ini ya udah lulus beneran ya. iya udah lulus beneran. Oh, udah Itu tinggal daftar. tinggal nunggu Pengumuman. ijazah. Oh, oke. Ya kan nunggu kuliah. Ya. Ya kan saat itu kan gue udah daftarin juga kan. Ke tempat kuliah kan gue udah daftarin semua udah beres itu. Istilahnya dia tinggal masuk aja udah. Ya. Udah rapi semua itu saat itu. Rencana di mana? Di BINUS waktu Oh, itu. tadi rencana di BINUS. Iya yang di Asut. Hmm. Udah pokoknya udah dirapin semua buat urusan dia tuh pokoknya gue udah Udah rapin beres. ya kan udah dirapin pokoknya ini dia ini kesini tinggal menunggu. Kan menunggu itu kira-kira berapa lama sih dia kan ujian di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan. 4 bulan. Iya kan. Ujian berarti bukan di bulan Mei karena dia kan meninggal di bulan April. Berarti Sebelumnya, dia sekitar kan? di akhir Maret atau di awal-awal April Udah itu ujian. dia selesai ujiannya. Jadi ngapa-ngapain sebelumnya setelah kejadian jatuh tiap hari tuh nggak ngapa-ngapain? Enggak, dia ngapa-ngapain suruh nge-gym nanti aja dulu. Oh, Disuruh nge-gym main nanti game aja paling dulu. ya. Katanya kamu mau fokus kalau setelah ujian. Nanti dulu lah mah, aku masih capek otak aku kata dia gitu. Kan abis belajar terus kata dia. Ya udah, kalau memang kamu capek ya udah. Ya cuma jangan lama-lama, badan kamu udah makin gemuk tuh. Jadi dari yang terakhir dia nge-gym sampai dia mau meninggal itu, badan itu nambahnya memang kelihatannya banyak banget. Banyak, kayaknya mungkin lebih dari 100, mungkin pantas 120 kali. Kayaknya kelihatan gede banget. Badannya. Gede sekali badan dia. Kalau lagi nge-gym memang bagus badannya. Fit lah ya. Iya, fit lah. Terus lanjutannya sampai bisa seperti itu
pagi-pagi kejadian atau malam-malam? Pagi. Pagi, nggak pagi sih. Dia kan memang bangunnya kan siang. Bangunnya siang. Jam jam setengah 11 dia bangun. Antara jam 10 setengah 11. Gue juga nggak tahu. Karena kondisinya gue juga saat itu lagi sakit. Tapi lo ada di rumah? Nah, di rumah. Yang di rumah itu gue doang. Hmm. Nggak, nggak ada suami gue, nggak ada. Anak gue Adil yang lagi. kecil juga nggak ada. Kan lagi sekolah. Suami gue tuh pas ngejok. Saat itu suami gue itu nggak kerja. Dia bilang, Hani sakit. Kok nggak kerja deh ya? Ih, atau mau kerja kerja aja gitu kan. Ntar gampang suruh orang aja jemput si Farel gitu kan. Ya. Enggak lah, kata dia ngomong begitu. Pengen di rumah aja, kata dia Oh. gitu. Saat itu tuh, Saat di hari itu. kejadian. Di hari itu ya? Iya, di hari itu. Pagi-pagi kan sebelum Sebelum kejadian. iya, sebelum Pagi-pagi. kejadian hari itu. Kan pagi-pagi berarti mau berangkat kerja sekitar jam setengah 7, jam 7 kan. Itu dia bilang, enggak lah, nggak mau kerja lah, kata dia gitu. Mau antarin si Farel aja sekolah, ntar jemput. Ntar jadi Hani juga nggak berabe. Oh ya udah terserah gitu, ngomong ke dia kan Aina. Karena dia nggak mau kerja. Akhirnya jadi pada saat kejadian itu, laki gue itu lagi ngejemput anak gue Farel. tuh si Farel ke sekolahan. Jadi di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, cuma ada Ya, gue jam doang. 10, jam 11-an berarti ya? Iya. Memang ya. Dan sebelum dia jatuh, hebat ya, dia lagi pesen makanan, GoFood, hebatnya. Di dalam kamar mandi. Enggak. Sebelum masuk kamar mandi. Sebelum ya. masuk kamar mandi. Jadi di kamar sebelum dia turun kan, sebelum turun ke kamar mandi, dia tuh pesen makanan dulu. Berarti nggak berasa apa-apa dong ya, dia memang Enggak. lagi sehat-sehatnya gitu ya? Iya. Nggak ada rasa, cuman ya itu yang 1 minggu sebelumnya. Jadi kan kaki dia tuh udah 1 minggu gitu kan kakinya masih ingkek-ingklek. Masih ya. Ya kan? Apa di kamar mandi itu saat dia jatuh itu karena dari kakinya atau memang dari badan dianya yang terlalu Ya. gemuk. Terus kan memang dia kan tambah Nggak bisa begadang kan nahan. karena dia harus belajar ya. Karena dia senang kalau belajar itu di atas jam 12. Tipikal anaknya kayak gitu. Bukan yang sore-sore belajar terus udah gitu tidur, udah jam waktunya tidur, dia enggak. Kita Tengah tidur dia malam. baru dia. Baru belajar. Serius. Lebih enak kata dia, tenang, lebih cepat masuk. Dibilang begitu. Nggak tahu dah. Anak sekarang mungkin kayak begitu ya, gue juga nggak tahu dah. Tapi tertentu aja kali ya mungkin. Di dalam kamar mandi tiba-tiba lu lagi tidur juga lu nya? Enggak, lu cuma Gue tidur. istirahat, lagi Gue lagi tidur. kondisi di kamar. Karena kan 1 hari sebelumnya itu, sebelum dia meninggal di hari Jumatnya itu, gue sakit dari Jumat pagi. Gue udah sakit. Gue sakit guanya tuh aneh. Anehnya gue nggak bisa bangun. Nggak pernah Kayak ngerasain lumpuh, sebelumnya? kayak lumpuh. Nggak pernah lah. Gue kayak kaki gue tuh kayak lumpuh, semua badan gue tuh lemes. Ya kayak tulang tuh kayak ada yang Ya. narik. Kayak flu tulang lah ya. Iya kayak flu tulang Ngilu-ngilu. begini, iya. Tapi badan nggak apa-apa. Maksudnya gue nggak ada pilek, nggak ada batuk. Hanya badan gue itu kayaknya begini kayak nggak ada tulang lah, Iya. gimana sih? Lemas-lemas. Iya. Dan gue nggak bisa jalan. Sama sekali gue nggak bisa jalan. Di hari Jumat pagi. Jumat pagi itu lu nggak Dari bisa Jumat jalan. pagi tuh. Mungkin udah pertanda, mungkin. Nah, lu denger gitu. Pas jatuhnya lu denger. Dengar. Tapi Gua lu nggak bisa gerak. Gue nggak bisa gue bergerak, tapi gue nggak bisa berdiri. Gue nggak bisa jalan. Jadi saat Jadi gue lu ke kamar mandi, gue ngerangkak. Terus lu pertama pas jatuh itu lu teriak-teriak manggilin dia gitu. Gue cuma teriak awal pertama jatuh. Pokoknya begitu kedengeran di kuping nih ya. Kubrak. Itu namanya badan gede kan, pasti kedengeran kenceng Iya. kan. Marcel, kamu kenapa? Jatuh. Tuh, gue ngomongnya gitu. Udah bangun. Nggak ada Jangan jawaban. lama-lama. Nggak ada jawaban nih. Tunggu. Ya paling hanya semenit kali ya. Kok nggak Nggak ada nyautin. Tumben. Nggak ada suara-suara. Kan biasanya kalau memangnya dia ada pergerakan, ada kedengeran kan. Iya. Entah ember atau apa, air lah gitu kan. Kok ini sunyi senyap aja ya? Marcel, udah bangun belum? Udah bangun dari kamar mandi. Nggak ada suara juga. Itu kedua kali ya? lu 2 kali panggil ya? tuh, kedua kali gue manggil. Terpaksa gue keluar juga kan. Ini anak kenapa? Kok gue ngomong, gue teriak, lu nih anak diem aja dalam hati gitu kan. Ya udah keluar tuh gue sampai ngerangkak. Kaget. Tahu-tahu dia kondisinya tuh udah begini. Dia ke depan. Ke depan jatuhnya. Jadi yang kena ini nih, dagu ini. Tapi lu bisa buka kamar mandinya?
Nggak dikunci sama dia? Emang kalau gue kan di keluarga gue kan kalau mandi tuh emang nggak pernah ada yang Oh, oke. kunci. Oke. Dia hanya ditutup aja. Oh, dia ngecek Kaget. ke depan? Heeh. Tapi dia kondisi bukan lagi saat mandi. Baju dia semua masih lengkap. Oh, Mungkin dia baru masuk kamar mandi ya. Mungkin. Nggak tahu juga. Karena dia masih lengkap baju, celana semua masih dipakai. posisinya tapi ngadep ke belakangnya gitu, ngebelakangin kamar mandi, ngebelakangin pintu maksudnya? Iya, betul. Nggak Jadi belakangin kayak pintu. emang baru masuk jatuh gitu ya? Iya, jadi dia posisinya begini. Bukan begini. Iya. Dia begini dia. Begitu jatuhnya. Itu kena ember. Kan kamar Heeh. mandi gua ada ember, ya kan. Nah, sampai hancur itu ember. Kena Oh. ininya nih. Ininya. Kena. Akhirnya gue teriak-teriak kata gua. Oh. Bangun Marcel, bangun. Oh, lu masih nggak tahu? Ya, enggak. Siapa yang nyangka sih? Heeh. Cuma Iya dikira kan? jatuh doang Kan aja bikin ya? anak segitu sehat. Iya. Nggak ada yang nyangka kan? Lagian dia masih muda, kita mana berpikiran Iya. aneh-aneh. Mungkin kalau orang tua kita langsung berpikir, duh, ya kan? Wah, Lagian juga tengkurap kan, kalau telentang kan masih kemungkinan lebih parah lebih gitu ya, parah. kepikirannya ya. Iya kan? Ini anak cuma tengkurap lah, paling Iya. juga ya jatuh Iya, gitu. Apa sih, ya kan? Udah bangun, lu ngapain di situ? Gue teriaknya itu bukan teriak karena kaget atau apa, karena gue marah. Sebenarnya gue marah, marahnya lu kok jatuh kenapa bukan bangun sih gitu kan? Dikira bercanda Nyusahin gitu ya, ya. dalam hati nyusahin gue aja nih gitu kan. Hmm. Padahal memang itu saat itu memang istilahnya tuh dia udah napasnya itu mungkin udah Senin Kamis lah istilahnya. Tapi masih ada napas, lu nggak tahu? Ada. Dia Pada masih saat ada itu masih ada napas. napas? Masih. Oh, Nah, pas gua masuk ke kamar mandi, gua berusaha gua ke kamar mandi sampai ngerangkak, ya kan. Gua coba tarik badannya itu, ya kan. Ayo Sel, bangun. Ya. Nah, karena gua narik, dia kesian kali ya karena dia tahu badan dia gede, ya kan. Dia narik badan dia sendiri. nah iya berusaha dorong juga ya. Iya dia kan ngedorong ya. Akhirnya dia duduk. Oh, Bisa. Sempat duduk. Pas saat kejadian dia jatuh begitu, sempat duduk dianya. Duduk. Tapi napasnya udah gitu. Udah istilahnya udah dikit-dikit napasnya, entar ada, entar hilang, ya kan. Tapi gue saat itu beneran loh Dan. Gue nggak ada di pikiran gue saat itu anak gue bakalan meninggal. Sama sekali nggak ada. udah duduk kok ya? Duduk, ya gue pikir. Iya udah duduk kan, maksudnya Iya, kalau udah duduk. dengan kondisi dia sendiri yang dudukin badan dia kan? Iya, bukannya gue narik, tapi Iya. memang dia berusaha untuk duduk. Iya. Ya kan? Tapi udah sebenarnya tuh sebenarnya udah ada gejala, maksudnya napas dianya itu kan Udah yang bukan pendek-pendek. napas kayak kita orang sehat ya kan. Napasnya udah entar ada tarikan, entar dia berhenti, entar ada tarikan, entar dia berhenti, ya kan. Tapi gue saat itu nggak ada pikiran ini anak udah istilahnya udah sekarat loh gitu kan. Nggak ada saat itu. Cuma gue bilang, udah yuk bangun yuk, kan mama lagi sakit. Ngapain kamu duduk di sini? Yuk berdiri yuk. Yuk, mama udah gak kuat loh ngangkat kamu. Kan badan kamu gede. Gue saat itu ngomong begitu. Dia diem aja. Diam aja tuh. Cuman, ada napas kayak gitu ada. tatapannya kosong udah? Tatapannya udah kosong? Masih natap lu apa? Udah? Kayaknya kosong ya. Udah gak natap Udah lu gak lagi ngeliat udah? gua sih. Maaf, sorry. Ada dia natap gua. Ada natap gua ngeliat. Dia ngeliat mata gua ada. Saat itu. Jadi cuma natap aja. Tapi kayaknya nggak benar-benar natap gua, kayaknya udah kosong ya. Tapi mata masih kelihatan. Masih terbuka, bukannya merem gini, enggak. Terus tiba-tiba? Terus udah gitu, dia nggak mau bangun juga. Sampai gue tarik gini kan, ayo bangun. Dia jatuhin lagi. Bangun, jatuhin lagi. Nah, pada saat dia ngejatuhin tangan begitu, gue 2 kali gue gini, napasnya udah begitu, gue baru wah napasnya sih begini. Gue langsung mikir, wah kenapa ada apa ini anak gue gitu kan. Yang tadinya kaki gue kagak kuat, gue kuatin sama gue lari ke depan. Gue minta tolong orang yang di depan. Kan rumah gue tuh kan kalau yang dulu itu kan rumahnya di pinggir jalan. Jadi gue istilahnya gak ada orang kan. Ya kan? Gak ada orang sama sekali, gak ada tetangga. Karena memang di pinggir jalan. Nah, sisi yang sebelah kanan itu jalanan, masuk gang. Jadi emang rumahnya kan di hook. Yang sisi sebelah kiri itu toko. Nah, toko ini kan kadang buka kadang enggak gitu. Jadi kan nggak bisa ngandelin dari dia juga tetangganya kan. Akhirnya gue ada tukang rokok kan. Ada yang jualan rokok tuh di seberang ya kan. Gue teriak-teriak sama dia.
eee, mang, tolong Mang, anak saya nih," kata gue gitu kan. Gue minta tolong dia, maksudnya, "Tolong lihat nih anak gua, tolong angkatin anak anak saya. Anak saya nih lagi duduk di kamar mandi, nggak tahu nih napasnya kenapa." Dan gue saat itu pun nggak ada kepikiran untuk ke rumah sakit. Nggak ada sedikit pun, karena gua ngerasa anak gua nggak apa-apa, Hmm. ya kan. Masuk dia bantu ngangkat, saya nggak kuat, emang badannya kurus tuh, Ya. yang tukang rokok itu. Tapi masih bisa duduk pada saat masih duduk. Duduk kondisinya, udah gitu, "Gimana Mang?" Udah gitu, "Yuk angkat aja kita berdua," udah gitu. "Nggak bisa Ci, nggak bisa ini Gede mah, banget ya. nggak bakalan kuat, kita berdua ngangkat Marcel nih nggak kuat," katanya dia gitu. "Entar ya saya minta bantuan ya," Hmm. gitu, "entar saya minta bantuan." Jadi dia minta bantuan Ya. keluar, nah itu si Marcel gue pegang sama gua kan, kondisi kan duduk kan, "Ayolah Sel jangan nyusahin orang, itu nih mama berdua tuh sama Mang Iding, nggak bisa keangkat loh kamu. Hmm. Yuk udah yuk Bang." Lagi saat lagi si Mang Iding ini lagi cari bantuan buat ngeluarin dia dari kamar mandi, Hmm. nah itulah dia baru napas dia yang terakhir. Dia tarik napas panjang, udah terus langsung nutup matanya. Dan itu depan lu. Depan gua deh, tangan gua. Kondisinya lagi begini jadinya, Ya. dipeluk gini-gini. Karena kan udah mulai lemes kan, dianya Ya. udah mulai lemes gitu-gitu. Ya dia tarik napas dia yang panjang, terus udah gitu, udah nutup mata dianya. Nah dari situ gua baru udah teriak-teriak gua. Hmm. Kata gua, "Hah, anak gua udah nggak ada," gitu kan. Baru telepon dah tuh gua, telepon ke pertama kali telepon gua laki gua dulu, nggak diangkat. Karena kan memang posisi dia lagi di jalanan, Jalan. dia juga naik motor kan. Dan gak ada yang tahu juga kan gitu kan Iya ya. kan nggak tahu juga kan. Terus akhirnya gue telepon teman adik gue gitu kan. Dia memang deket nih sama si Marcel kan. Terus dia kan badan dia kan gede. Gue mikirnya mungkin dia bisa Bisa lah bantu tolongin. gue untuk ngangkat nih Marcel gitu kan. Gue teleponin dia. "Aduh Ci, saya lagi ada di Cengkareng," kata dia. Hmm. Waduh, dia kata gue. Gue nelponin orang tua nggak berani. Hmm. Karena kan orang tua kan udah tua juga kan. Ya. Takut nanti shock kan. Hmm. Akhirnya gue teleponin adik gue. "Udah lu buruan lu bawa ke rumah sakit." "Ya gimana bawa rumah sakit, dia keluar dari kamar Bangun mandi nggak aja bisa. belum keluar," gitu kan. Nah baru tuh bantuan baru datang. Ada sekitar 4 orang lah ya bantu. Bantu keluar itu jadi 4 orang digotong 4 orang. Nah dari situ udah nggak ada. Iya itu terakhir, napas terakhir itu udah pas lu udah pegang udah. Udah iya, pas dipegang sama yang ngeluarin dia di kamar mandi, dipegang, nadinya ya udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Terus bawa ke rumah sakit nggak? Ah enggak, sama papa gue nggak dikasih saat itu. Jangan, cucu gue nanti diapa-apain kalau dibawa ke rumah sakit. Ini anak masih muda. Ntar organ-organnya diambil ke orang tua tuh sendiri ya. Ya, betul. Ntar organ-organ badan tubuhnya tuh diambil. Enggak, udah biarin. Kalau udah meninggal, ya sudah meninggal. Ini udah semua udah ngecek, ini anak memang udah nggak ada. Gitu. Ya sudah. Apa yang lu rasain saat itu? Marah. Marah. Ya. Karena kesakitan lu, gara-gara lu sakit lu nggak bisa nolongin, atau gara-gara tuh anak badannya besar, marah karena apa? Gue nggak tahu. Marah ke siapa juga lu nggak tahu. Enggak. Mungkin lebih ke diri sendiri ya. Iya, kalau gua ingat-ingat tuh kayaknya mungkin saat itu gua marah sama diri gua sendiri. Entahlah, gue juga nggak tahu. Marah kepada diri lu sendiri karena Apa mungkin gua merasa nggak bisa nolongin nolong dia saat itu kan? atau kurang Atau gua cepat mengambil keputusan untuk iya, sesuatu. mungkin saat itu gua nggak tahu. Pokoknya saat itu gua marah banget. Dan semua orang udah pada ada tuh. Pada saat itu suami lu udah dateng, Ya, si Farel udah ada, udah, semua pulang. iya pulang. Dan lu masih marah. Tapi lu marahnya nggak teriak-teriak tuh. Nggak, ekspresi muka gua marah. Dan lu percaya nggak pada saat itu bahwa emang Marcel udah nggak ada gitu? Gue percaya dia udah meninggal karena kan emang meninggalnya kan di tangan gua. Iya, maksudnya tapi rasa di hati lu itu bisa, ya udah, emang ini udah nggak ada. Nerima. Pada saat itu gua nerima.
Mungkin yang gue gak terima, mungkin ya, kenapa usia muda kayak gini kok udah meninggal? Mungkin itu kali. Yang istilahnya yang bikin hati gue marah. Dan lu sudah persiapkan semuanya demi masa depan dia. Yes. Kenapa begitu cepat dia ninggalin lu ya? Ya, itu dia. Yang menurut gue hal yang kayak gitu gak mungkin terjadi. Istilahnya ditinggal anak tuh hal yang gak mungkin. Udah gak? Mungkin yang ada juga kita yang akan ninggalin anak. Sorry ya. Berat ya. Di pikiran kita malah kita yang mau ninggalin dia, malah dia yang duluan ninggalin kita. Ya. Saat itu gue berpikirnya kayak gitu. Kok ya anak yang punya masa depan. Istilahnya dia tuh anaknya pinter banget ya. Pinter sekali. Dan sehat. Sehat. Walaupun anaknya bandel. Kalau kategori anak remaja, kategori bandel. Cuman bandelnya dia itu, tapi mungkin bagi semua orang tua dianggapnya normal ya. Masih dianggap normal lah. Untuk anak-anak usia remaja itu normal. Ya gak sampai yang harus narkoba, Ya, misalkan itu, gitu. Itu beda lah, itu bukan, Iya kan? bukan bandel lagi, itu Iya udah kan? levelnya lain. Atau dia Dan dia berantem. nggak melakukan hal seperti itu. Iya, berantem sama orang. Dia tuh enggak memang. Tapi kalau dibilang anak ini nurut sama orang tua, enggak juga. Enggak. Ya karena masih remaja. Masih remaja. Sisi Dia rebelnya masih masih terus. pengen coba ini, coba itu. Explore something ya. Iya, benar. Sedangkan gue kan tipikalnya saat itu kan kadang ngelarang. Enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Gue tidak membebaskan kalau dia menginginkan apa itu gue enggak terlalu membebaskan. Tapi kalau untuk pergi-pergi memang gue bebasin. Lu pergi ya pergilah. Mama tahu kamu mau perginya kemana, tujuannya baik pokoknya. Gak mungkin kamu macam-macam. Saat itu emang gue selalu begitu, emang bener. Karena memang dia bukan tipikal anak tuh yang lari-larinya ke hal-hal yang negatif. Enggak. Bandelnya itu hal yang positif saat itu. Cuman gue gak terimanya, kok lu yang masih muda, terus juga impian lu tuh banyak, hanya karena lu jatuh dari kamar mandi, udah habis semua. Habis. Dan lu yakin dia bisa mencapai semua keinginannya? Iya. Dan gue yakin banget dia itu istilahnya, kalau istilahnya umur dia panjang, gak mungkin dia gak jadi orang sukses gitu loh. Apapun dia bisa lakuin, karena dia mau tahu sesuatu, semuanya dia mau tahu ya. Iya, karena memang kan anaknya memang orang yang senang mencoba. Apa-apa dicoba sama dia. Bahkan lagi saat dia mau masuk jurusan IPA aja saat itu, gue tuh gak maksa dia. Kata gue, terserah kamu. Kalau memang kamu nggak sanggup belajar, jangan. Karena IPA itu berat untuk sebagian orang yang nggak suka. Orang aku mau coba, kata dia gitu. Karena dia susah, makanya aku mau coba. Jarang ada anak yang bilang begitu, kalau menurut gue ya. Maunya disuruh-suruh. Iya. Biasanya kan. Dipaksa, istilahnya kan. Kita yang mesti yakinin dia. Ini malah nggak perlu. Malah dia yang yakinin kita ya. Iya, benar. Kayak gitu. Anak yang hebat ya. Mungkin ya kalau buat bagi gue ya dia anak yang hebat. Ya nggak tahu udah kalau untuk orang lain ngelihat ya. Tapi bagi gue ya dia memang hebat. Karena dia punya cita-cita itu banyak gitu loh. Mau ini gitu. Makanya gue saat itu marah. Gue marahnya di situ. Kok lu yang punya keinginan banyak, cita-cita ini, pengen ini. Cuma karena gara-gara gini doang lu jatuh. Cuma jatuh doang aja. Jatuh doang. Terus gue juga marah. Kok gue kenapa enggak ya? Kok gue tolol banget sih gue jadi emak. Gitu, saat itu gue mikirnya kan. Kok kenapa gak ada tindakan di mana gue tuh gimana kayak gitu. Teriak gitu keluar langsung cari mobil. Lu lagi sakit kan? Mungkin kali ya, gue juga gak tahu kali. Gak tahu juga dah. Pokoknya saat itu gue, kenapa gue gak cepet gitu loh. Ya, tapi lu lagi sakit kan?
Iya mungkin Dan saat itu kalau kali kalau ya. kita ngerti karma ya mungkin emang sudah di situ Mm-mm. dan Iya dia sudah mungkin. berkarya semampu dia dan Mm-mm, mm-mm, achievement yang dia ini enggak ini sorry ya mm-mm. bukannya menggurui tapi ya kalau kita hope juga udah nggak ada yang di hope gitu Ya kan tapi memang. mungkin itu adalah achievement yang dia tuju membahagiakan elu Iya. sampai titik itu ya kan lu yang mau kan untuk ke belakang-belakangnya kan lu yang kepikiran gitu kan Mm-mm. mungkin dia adalah ini gue udah tunjukin semuanya sampai titik ini Iya benar. suami lu gimana terima Kalau kalau dia sih bukan laki-laki yang istilahnya cengeng ya. Dia tuh nggak ada nangis, hmm. nggak Tapi ada. nggak pernah tahu lu Tapi gue nggak di tahu luar dia hati dia kayak gimana lu gimana. nggak tahu Gue nggak tahu deh ya hati ya dia kayak gimana. Cuman maksudnya nggak yang sampai ada kan laki-laki eh, ke anak gimana gitu kan ya ya ada ya. Kalau dia kayak bukan. gue Yang maksudnya perhatiannya lebih gitu kan. Heeh. Kalau laki gue enggak. Kalau urusan anak kan serahin ke gue semuanya juga. Mau yang pertama mau yang kedua gak sama. hmm. Dia nggak mau tahu urusan dari makannya, ya kan, mandinya, urusan sekolahnya, Ya kebutuhan anak tuh dia nggak mau tahu. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi di luar sana baru terakhir-terakhir kesini, ya kan. ada cerita Pada saat waktu 5 tahun si Marcel meninggal, itu kan gue istilahnya gue bikin video gitu kan. Gue bikin hmm. video Hmm. istilahnya buat mengenang dia. Gue tanya ke laki gue, Hmm. masih pegang gak sih foto yang pada saat lagi dia dikremasi? no Karena kan emang pakai kamera kan ya kameranya HP dia kan. Dibuang. Dia jawab gitu, kok dibuang? Itu kan maksudnya kenangan kita terakhir loh hmm. sama Marcel. Itu kata dia, ngapain ini disimpan? Udah gak perlu. Semua foto-foto Marcel yang ada di handphone Koko semua dibuang. Dihapus. Nah itu gue juga gak tahu. Mungkin dia juga terluka. ya mungkin pada Cuma saat dia gak melihat diungkapin. dia nggak bisa terima lagi mungkin ya Iya. malah kuatan lu gitu tapi Iya. nobody knows Iya. Gak ada yang tahu. minum dulu Oh iya, oke. tenangin Thank dulu. you. Sampai satu titik di mana lu ngerasa bahwa ya berkabung itu wajar ya kan Iya. sampai kapan lu berasa bahwa oke gua nggak bisa terus-terusan di sini Oh setelah gua harus 100 bounce back harinya Marcel. 3 bulan ya 3 bulan lah. 3 bulan tuh gue bener-bener gak ngapa-ngapain. Malah gue sempet pengen keluar dari rumah itu. supaya nggak ingat-ingat lagi Iya, tapi gue gak dikasih sama bapak gue. Karena kata papa gue, kasihan anak lu kalau mau pulang bagaimana? ya Kalau gak ada lu. Gitu bilangnya. Jadi kapan kalau misalkan mau keluar dari rumah ini? Nanti nunggu kalau si Marcel udah 3 tahun. Lu bayangin, 3 gue suruh 3 tahun, suruh tunggu. nah, 3 tahun, gak salah Pak. Iya, kasihan anak lu nanti mau pulang bagaimana? Ngeliat orang tuanya gak ada, adenya gak ada. Rumahnya kosong. hmm. Apa dia gak kecewa nantinya? Ya kan nanti dia bisa ngikutin, kata gue gitu kan ya. Ya. Kan dia bisa ngikutin Hani kan. Ke rumah yang baru, gak bisa, ini rumah dia. Kata bokap gue gitu saat itu. Ya gimana gue gak pakai stres, gila gue 3 tahun, gue suruh 3 diem di tahun situ mesti. aja kan di rumah itu. Yang di mana Sehari ya, aja udah nggak ya bisa gue yang habis tuh. ngadepin. Di rumah yang dari dia masih kecil ya istilahnya kan. Ini 24 jam aja lu ngelewatin aja berat kayak 28 jam, 30 jam dalam 24 jam aja lu melihatin tempat dia tidur, tempat kamar mandi ya Iya kan. iyalah, iya itu dia lah. Gimana mau 3 tahun? Iya 3 tahun saat itu kan, tapi kan gue bisa kan. Nah, 3 dan tahun tapi emang tetap sama gue ikutin. Anjuran bokap gue ikutin. 100 hari apa 3 tahun lu pergi? Maksudnya 3 tahun gue tinggal di situ. Oh 3 tahun tinggal situ, Iya, tapi kalau 100 yang hari 3 bulannya, setelah 3 bulan, kata gue gak bisa nih begini-gini Nah. terus nih. Gue mesti bangkit. Yang meninggal ya udah meninggal, ya kan. Gue harus istilahnya cari kesibukan. ya. Yang dimana gue itu gak akan keingetannya anak terus. Repot Iya, gue tiap dibegini aja nih. Ya kan. Aha. Mending gue kalau langsung mati istilahnya. Mati gak hidup, enggak. Gue mikir gitu kan. Yang ada gue ya jadinya kan sakit-sakitan terus Iya. kan. Gue gak mau begitu. Kalau kita sakit-sakitan kan kasihan juga ya. Kasihan yang sehat dong. Iya, Nggak jadi pasti. kan nyusahin ya. Gue Iya. gak mau.
Wah gue mau cari nih kata gue. Itu beberapa temen yang di tempat gym yang dulu ya kan. Udah sering ngajakin tuh. Udahlah Ci lu aktif lagi lah. Lu ikut lagi lah gitu. Maksudnya nge-gym lagi lah nge-gym Hmm. lagi. Iya ya gue ngapain aja di rumah ya. Iya lu ngapain lu di Hmm. rumah. Udah lu mendingan nge-gym. Ya udah gue mulai Hmm. nge-gym. Ya kan. Ya. Nah ketika gue mulai nge-gym. Kan di tempat gym itu kan tempat di memang gue berdua-dua sama dia. Sama aja sih. Ini hanya rumah yang kedua gitu. Iya kan. Ah, Ya elah kata gue. Tetep aja gue muter-muter gitu ya. Terus olahraganya kan saat itu sama ya. sama hobi gue itu suami sama dia saat itu kan. Wah gue gak bisa begini kata gue. Ya kan. Gue gak di rumah gue ngindarin pergi ke sini Sama ternyata. aja. Iya kan ternyata gue ingetin dia lagi. Apalagi kalau ngedenger musik lagunya itu yang dimana gue suka bareng gitu kan. Walah kata gue nih gak bisa kata gue gitu. Wah gue cari kelas lain aja deh. Oh, Nah, saat itu. baru mulai. Memang kalau yang kelas itu kan dance fitness itu kan memang gue suka sekali-sekali Ya. ya kan kadang-kadang gue pengen Pengen ketawa-ketawa nih wehe gitu kan. Kalau kelas yang satu lagi kan lebih serius. kan. Ya, terus gue mendingan coba kesini biar Suasana baru. gitu kan maksud gue biar gue happy nih gini kan masuk ke situ ya udah iya bener ya bikin gue happy ya ya udah jadi gue masuk lah di Lanjutan. kelas itu Terus kelanjutan sampai sekarang. lanjutan terus ya udah akhirnya ya bertahap kan akhirnya gue coba untuk itu ngambil ininya trainingnya segala. iya kan semuanya gue belajar lagi kan belajar yang tadinya gue nggak ngerti dance itu apa. Oh berarti pas kita ketemu awal-awal dulu memang baru-baru banget ya? baru banget itu dan gue emang tadinya nggak begitu istilahnya sampai nyandu ya yang namanya dance itu nggak itu mah istilahnya buat fun aja lah gitu mikir saat itu begitu aja kan Sekarang baru ya ya itulah memang memang pada akhirnya ya disitulah jalan keluar gua itu biar bisa keluar dari istilahnya rasa marah gua ya dari situ. Tapi sekarang lu udah maafin diri lu sendiri? Gue sih ngerasa sudah tapi ketika gua mengulang begini ya tetap kan air mata gua tetap aja keluar. Kalau dibilang sudah apakah sudah itu? Nggak tahu juga, Ya, gue kita nggak nggak tahu pernah juga. Tapi kadarnya kan mungkin Berkurang. udah jauh berkurang. Di mana lu dulu hanya mau di dalam aja gitu kan, sedikit ngelihat langsung kayak gimana. Tapi kan ya sudah bisa move on walaupun belum 100% mungkin ya. Iya, belum lah. Dibilang 100% belum lah dan. Minta itu. Gue ada something buat lu. Minum. Khusus dibuat buat lu. Wih, keren. Buka dong. Buka ya. Ai. It's for you, for Marcel. Semoga terlahir di alam bahagia. Sadu. Marcel. Bisaan aja lagi lu ngambil fotonya. Ya, itu kenapa gue cancel minggu lalu. Udah asal. Soalnya belum jadi kemarin. Ya ampun. Seperti janji gue waktu itu, sebenarnya tujuan kita sharing ini bukan buat mengulik, ya kan? Bukan buat mengulik rasa sakit itu, tapi kita pengen lu juga share. Karena nggak cuma lu doang mungkin, saya pun juga pernah, gue pun pernah ngerasain kehilangan, ya kan? Kadarnya mungkin beda-beda, tapi who never know, kadar beda-beda, mungkin kadar yang gue dapet lebih kecil, tapi gue pun mentalnya lebih kecil dari lu, malah lebih sakit gitu misalnya kan ya. Nah, buat temen-temen yang di luar sana yang mungkin akan mengalami hal ini, atau bukan mungkin mengalami hal ini, sudah pernah mengalami dan mungkin gak bisa move on, apa sarannya lu? Bagaimana lu bisa move on? Sarannya lu apa buat mereka? Saran gue sih, kita istilahnya
membuang memori kita, ya kan? Kesedihan kita itu nggak mungkin. Hapus sudah kesedihan, nggak mungkin. Tetap akan ada. Tapi kita tetap harus maju ke depan. Kita mesti melangkah. Nggak mungkin kita diem di tempat penderitaan kita, kesedihan kita, nggak mungkin. Kita mesti jalan. Memang jalan nggak mungkin kita langsung ngelangkah lebar gitu, nggak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, mau nggak mau kita mesti harus jalan. Tertatih-tatih pun harus jalan. Kalau enggak ya kita nggak ada apa-apanya. Untuk apa kita hidup? Kita masih diberi kehidupan ya harus memberikan yang bermanfaat untuk orang-orang yang istilahnya yang kita sayangin, yang kita kasihin. Ya. Kalau kita diam, nggak akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan kita di dalam sebuah kesedihan terus-menerus itu hanya meratapi, dan gue sangat-sangat gimana ya, menarik banget dari apa yang lu omong bahwa kesian yang hidup kalau gue gini-gini terus. Tadi Iya. lu ngomong gitu kan, Iya. kesian buat yang orang yang hidup. Iya. Artinya orang-orang yang hidup yang mesti ngelihat kita tiap hari kayak begitu, Iya betul. mesti support kita, padahal Iya. mereka punya kesibukan sendiri dan mereka mungkin punya kesedihan sendiri yang lain, Mm-mm. ya nggak? Mm-mm. Malah mesti ngeladenin kita terus-terusan seperti Iya. ini. Nah, Janganlah. bagaimana adilnya buat mereka? Kalau menurut gue seperti itu. Jangan kita sedih hanya untuk diri kita sendiri. Kita lihat di sekitar kita masih kita bisa berikan yang terbaik. Ya. Membantu mereka, memberikan kasih sayang, cinta kasih Ya. kita, ya kan? Jadi jangan berpikir kita ditinggal, ya udah hidup gue habis, udah nggak ada masa depan, gue ikut mati juga. Karena orang yang bersedih itu pasti akan berpikirnya seperti itu kan. Ya jangan berpikir seperti itu. Kita mesti maju. Walaupun ya gue sendiri pun belum bisa dibilang, wah udah enak ya, lu udah bisa ngelupain ya. Ya enggak. Ya contohnya setelah dikorek-korek sama lu kayak gini kan, tetap gue akan sedih. Dan sebenarnya perlu nggak dilupain? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Hanya Jangan. perlu menerima kan? Harus kita bahwa terima. memang ini sudah nggak ada. Iya. Ya anak gue memang udah nggak ada. Di usia seginilah dia meninggal. Udah, terimalah itu. Gue nerima. Tapi gue juga nggak mau terus nangis setiap hari, nangisin dia. Atau gue marah sama dia. Kok lu ninggalin gue begitu aja gitu kan? Gue nggak mau kayak gitu. Gue mesti harus jalan. Walaupun ya untuk sekarang ini ya kehidupan gue ya cuman masak, nyuci, ya kan? Ngajar sekarang. Ngajar. Tapi ngajar itu kan sesuatu yang bikin orang happy dong. Mungkin di mereka-mereka itu ada yang mengalami kesedihan. Ya beda kadar sekali lagi ya. Tapi kesedihan itu kan tergantung. Pada saat dia ikut lu, mungkin pada saat sama seperti lu ikut dulu dan lu happy dan lu bisa memberikan kebahagiaan juga buat mereka-mereka. Iya, dan seperti itu bukan yang lu anggap sebagai memberikan sharing happiness. Iya, gue coba ya seperti itu. Ya, mencoba untuk mereka yang ikut istilahnya ikut kelas gue itu, mereka akan merasakan kebahagiaan juga. Dari situ, entah itu mau sedikit mau banyak atau istilahnya pada saat itu pun yang penting dia mendapatkan aura positifnya. Ya kan? Thank you very much, Han. Iya, sama-sama. Udah mau sharing di kita. Ya. Lalu yang terpenting memang menerima keadaan itu dulu, ya kan? Lalu kita mesti melepas. Ya, melepas, betul. Ya, percuma kita teriak-teriak, nangis-nangis, kesian yang hidup. Ya, betul, kasihan yang hidup. Iya, kita mesti sayang sama yang masih ada. Apalagi di sekitar kita kan banyak orang-orang yang kita sayangin juga kan. Ya, dan menyayangi lu juga. Iya, betul. Oke, thank you very much, Han. Ya, oke. Keluargaku di Taman Belajar Kehidupan, itulah kehidupan. Di saat dimana kita merasa down, kita nggak perlu sedih banget. Tapi di saat kita merasa happy, ya percuma juga kita happy terus karena itu semua bahkan berlalu begitu aja. Hidup naik turun itu adalah hal yang wajar. Dan di sanalah kita harus selalu belajar kehidupan, belajar tentang hidup. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel kita. Jangan lupa subscribe di Taman Belajar Kehidupan dan Betandi Show. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.